warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya segala puji itu milik bagi Allah, bukan milik kita, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, keselamatan, dan kenikmatan-kenikmatan yang tiada batasnya. Salah satu kenikmatan yang diberikan kepada kita dan yang diberikan kepada negara Indonesia ini yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Sholawat beserta salam marilah kita sanjung sajikan kepada junjungan alam, kepada pangkuan alam, baginda. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama Islam ini, yang telah berkorban, menumpahkan darah, meneteskan air mata, meneteskan keringat, bahkan beliau rela berkorban keluarga, harta, dan para sahabat-sahabatnya demi menegakkan agama Islam dan demi menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penghormatan saya yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada Walid, kepada Bunda, serta Dek Fauzan atau Tengku Fauzan. Selanjutnya penghormatan saya kepada Ibu Yani yang sempat hadir, dan Tengku Hardi yang selalu sudi kiranya mengajarkan kita, menuntutkan kita ilmu baik siang maupun malam, yang jauh datang dari Aceh demi apa? Demi menegakkan agama Islam di daerah Mula Ulu ini. Dalam arti kata, Tengku Hardi ini baik di rejemennya. Baik. Berarti jangan lupa untuk tambahkan nilai itu ya. Oh kagak. Tujuan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang singkat yang berjudul meneladani perjuangan para pahlawan demi menegakkan dan memerdekakan negara dan agama di Indonesia ini. Kita mulai dari pada saat zaman Nabi. Pada saat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, Nabi Muhammad baru lahir, telah jadi atau telah ada yang namanya perperangan. Bahkan sampai Nabi Muhammad wafat, telah jadi atau telah ada yang namanya perperangan. Pada saat zaman Nabi baru lahir, banyak sekali pasukan-pasukan bergajah yang datang ke negeri Mekah, memerangi negeri Mekah. Apa tujuannya? Yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka jengkel melihat negeri Mekah. Mereka iri melihat negeri Mekah yang selalu ramai. Banyak sekali orang-orang beribadah ke negeri Mekah, ke tanah suci itu. Dan tujuan mereka untuk menghancurkan Mekah, untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu datang sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia kirimkan beribu-ribu burung, yang burung tersebut membawa batu dari neraka. Burung tersebut yang bernama burung ababil lalu dilemparkan ke seluruh pasukan-pasukan bergajah itu. Lalu pasukan bergajah itu mati, layaknya seperti
daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu pada saat zaman Nabi telah ada yang namanya perperangan. Bahkan kita dahulu, nenek-nenek moyang kita dahulu telah berperang, telah datang yang namanya komunis, penjajah. Untuk apa? Untuk menguasai negara Indonesia ini. Mereka iri melihat negara Indonesia ini yang makmur, rakyatnya yang makmur, tanahnya yang makmur, seluruh tanaman hidup di negara Indonesia ini. Lalu mereka ingin menguasai. Dan pada saat itu nenek-nenek moyang kita dahulu telah berjuang mati-matian, berkorban nyawa, berkorban harta. Bahkan mereka disuruh kerja oleh para komunis dan penjajah laknatullah itu. Mereka tidak tahu akan yang namanya kekasihan. Seluruh nenek moyang kita dahulu mati kelaparan, bahkan ada yang dibunuh dan disiksa. Dan nenek moyang kita dahulu tidak mempunyai suatu senjata untuk melawan para komunis itu, para penjajah itu. Lalu bagaimana mereka mendapatkan senjata untuk membunuh dan memberantas seluruh penjajah itu? Dia menggunakan akal pikirannya. Pada saat itu mereka hanya menggunakan bambu yang dipotong runcing, dan mereka menggunakan akal pikirannya. Pada saat itu seluruh orang-orang penjajah pada saat waktu subuh mereka semuanya tidur. Orang kafir itu tidur pada saat subuh, sedangkan negara Indonesia ini rakyatnya tidak tidur seharian, tidak tidur, disuruhnya kerja terus. Dan mereka memberanikan diri untuk memasuki ruangan orang penjajah tersebut. Lalu mereka bunuh dengan menggunakan bambu yang dipotong runcing. Penjajah itu dibunuh. Mereka ambil senjata penjajah itu, lalu mereka mendapatkan senjata. Disitulah nenek moyang kita bisa melawan para penjajah itu. Banyak sekali nenek moyang kita dahulu yang mati dengan terbunuh. Demi apa? Demi menegakkan dan memerdekakan negara Indonesia ini. Dalam arti kata, kita ini adalah generasi anak bangsa, pemuda-pemuda yang tangguh. Kita di sini dipaksa untuk menuntut ilmu demi menegakkan agama di daerah Mulak Bulu ini. Karena di daerah ini sangat awam yang namanya agama. Bahkan membaca Al-Fatihah pun susah. Karena mengapa? Tidak ada yang namanya agama. Di sini orangnya tidak mau berjuang, tidak mau mengeluarkan dana, padahal di sini orangnya lumayan beruang. Dan kita sebagai santri yang masih kuat, bahkan yang mangkur pun bisa menembuskan 10 bilingan fajar. Kita yang harus memerdekakan agama Islam di daerah Mulak Bulu ini. Dalam arti kata, saya tidak menyebutkan Insinyur Soekarno yang memerdekakan negara Indonesia ini. Saya tidak menyebutkan Muhammad Hatta yang memerdekakan negara Indonesia ini sendirian. Berarti siapa yang memerdekakan negara Indonesia ini? Yaitu seluruh rakyat, seluruh bangsa-bangsa negara Indonesia ini. Dan intinya kita harus menjadi generasi bangsa yang selalu
yang bisa mengharumkan negara bangsa Indonesia ini, bukan hanya menjelek-jelekan nama Indonesia, tetapi kita harus mengharumkannya. Sekian daripada pidato saya yang singkat ini. Mungkin ada salah kata yang tidak enak untuk didengar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.